Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada dosen kita yaitu Faisal Tommy Saputra, SIKOM MSI. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Gifari sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview buku sebagai tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu komunikasi, yaitu bukunya pesan Mbah Maimun, pesan cinta Mbah Maimun. Mbah Maimun ini atau bisa kita akrab itu ya, kita akrab dengan sebutan Mbah Maimun, adalah putra pertama dari pasangan Kyai Jubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau lahir di Karangmangun, Serang pada hari Kamis lebih ke bulan Sa'ban tahun 1947 Hijriah atau 1348 Hijriah atau 28 Oktober 1928. Sudah mestinya kita bersyukur berkat rahmat Allah Al-Arif Billah Syekhana Kyai Maimun Jubair atau dipanggil Mbah Maimun dihadirkan di tengah-tengah kita, sosok yang sejuk, yang senantiasa ikhlas menasihatkan kita sepenuh hati. Terlebih Mbah Maimun menyayangi kita semua, siapapun kita, dimanapun kita, apapun corak kepercayaan yang kita pilih. Sudah sepantasnya kita menyayangi dan merindukan beliau yang baru-baru ini wafat meninggalkan kita. Mbah Maimun wafat di Mekah, di Arab Saudi pada hari Selasa 6 Agustus 2019 pada pagi hari, dalam rangka merayakan ibadah haji. Beliau tutup usia pada umur 90 tahun. Mengenang Mbah Maimun adalah hari-harinya yang indah penuh hikmah. Beliau sosok ulama yang kamil atau sempurna, baik secara ilmu, pengetahuan, spiritualitas maupun pengalamannya. Dalam tubuh beliau mengalir DNA dari sesosok ayah dan ibunya. Keduanya dari terah pesantren yang akrab dengan hikmah dan ilmu pengetahuan. Ayahnya Maimun yaitu Kyai Jubair Dahlan lahir tahun 1905, merupakan murid paling disayangi oleh Syekh Said Al-Yamin serta Syekh Hasan Al-Yamin Al-Makri. Tiada keraguan mengenal level keilmuannya Mbak Jubair ini. Sementara ibunya atau Nyai Mahmudah, ibunya Maimun, beliau merupakan putri dari Kyai Ahmad bin Syuaib, ulama yang konsisten menegakkan kebaikan di tengah masyarakat. Mbah Maimun ini besar di lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai luhur, membuat Mbah Maimun ini hatinya penuh hikmah. Hampir semua perkataan-perkataannya mengandung petuah yang patut direnungkan sebagai orang-orang. Ulama besar ini, Mbah Maimun ini manusia kesayangan langit yang disayangi bumi. Memandang beliau rasanya adem gitu, tentram, seperti pancaran cahaya yang menderang dari jiwanya yang suci itu. Bukan suatu kebetulan juga
Mbah Maimun ini mempunyai pesantren, pesantren asuhnya yang bernama Al Anwar, yaitu pancaran cahaya-cahaya, sesuai dengan dirinya yang selalu menyinari. Rasanya sayang aja gitu ya, nasihat-nasihat beliau yang penuh hikmah hilang begitu saja. Jadi kita harusnya sebagai generasi muda di Indonesia harus pertahankan nasihat-nasihat beliau. Dalam buku ini adalah upaya mengenal sekaligus mengabadikan hikmah tersebut dengan harapan anak-anak cucu kita bisa mengambil dengan mudah dan enak dibaca, menjadi bekal hidup yang bisa menyelamatkan dari dunia yang panah ini. Paling terkesan menurut saya dari buku ini tentang hari proklamasi kemerdekaan di Indonesia, yaitu kan 17 Agustus 1945. Itu bukan sekedar kebetulan. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan jadinya, kata Mbah Maimun ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan. Terbukti ketika proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, itu tepatnya di bulan Ramadan, sama persis waktu terjadinya Fathul Makkah, kemerdekaan kota Mekah dari penjajahan tauhid. Jadi Mekah itu ketika kemerdekaan kota Makkah itu juga sama 17 Agustus 45. Jadi itulah bukanlah hal yang kebetulan gitu. Jadinya bangsa Indonesia ini adalah bangsa pilihan. Terbukti 17 itu jumlah rakaat sholat kita kan, dan 8 itu jumlah pintu surga, dan 4 jumlah syahadat dalam sholat fardu malam, yaitu sholat maghrib dan isya, dan 5nya jumlah syahadat dalam sholat fardu siang, yaitu sholat subuh, zuhur, dan asar. Itulah bangsa kita itu bangsa pilihan menurut Mbah Maimun ini. Dan kesannya juga sangat terkesan gitu ya saya ketika saya membaca buku ini. Saya bacakannya, saya lampirkan. Ini Mbah Maimun berkata, termasuk dalam hal memuliakan orang soleh adalah dengan menghormati istri dan keturunan orang-orang soleh tersebut. Bermanfaat sekali. Dan ini sebaik-baiknya orang bodoh yang beramal itu masih lebih baik orang-orang yang pengetahuan. Arti pengetahuan itu sangat bermakna gitu. Pun berkata keutamaan berzikir tidak hanya pada kalimat tahlil dan takbir, akan tetapi setiap orang yang taat kepada Allah dalam beramal juga termasuk orang-orang yang berzikir. Masya Allah, setiap orang yang taat kepada Allah dalam beramal juga termasuk orang yang berzikir. Masya Allah, yang dipandang dan diperintahkan oleh Allah adalah amalan, bukan hasil yang didapat. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Zikir paling utama adalah membaca Al-Quran, kecuali pada tempat atau keadaan yang disyariatkan dengan melainkan Al-Quran. Zikir paling utama itu membaca Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada review buku Pesan Cinta Mbah Maimun. Dan pengantar juga ini adalah putranya Mbah Maimun, yaitu Kyai Idrus Maimun. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah tolong dimaafkan atau dibicarakan dengan baik-baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.